Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Iqbal. Baik, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat sebuah rangkaian elektrohidrolik, di mana rangkaian itu rangkaian interlock. Artinya, rangkaian yang ketika switch yang pertama itu kita operasikan, maka switch yang berikutnya atau switch yang kedua itu dia tidak akan beroperasi. Nah, itulah mengapa ia dikatakan sebagai rangkaian interlock. Nah, yang kedua itu ada yang namanya rangkaian lock atau rangkaian mengunci. Berbeda halnya dengan rangkaian interlock. Kalau rangkaian mengunci itu, ketika push button S1 saya tekan dan arus sudah mengalir, ketika push buttonnya saya lepas, arus itu akan tetap mengalir walaupun ia sudah dimatikan. Nah, inilah yang disebut dengan rangkaian mengunci. Nah, oke, baik, langsung saja di sini pertama-tama saya akan membuat rangkaian interlock terlebih dahulu, di mana rangkaian hidroliknya seperti ini yang telah ada di gambar, dan ini adalah rangkaian sirkuit elektriknya. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan masuk ke aplikasi FluidSim. Nah, kebetulan di sini aplikasi FluidSim ini saya sudah buat rangkaiannya. Langsung saja di sini saya akan buka. Nah, ini adalah rangkaian yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, ini adalah rangkaian hidroliknya dan ini adalah rangkaian elektriknya. Oke, baik. Langsung saja di sini saya akan simulasikan rangkaian tersebut. Di mana cara kerja atau proses kerja dari rangkaian interlock tersebut seperti ini. Ketika S1 saya tekan, tetapi sebelumnya di sini saya akan tekan tombol tambahan atau tombol bantu. Di sini ia berfungsi sebagai tombol yang mengunci, dan tombol ini juga sebagai tombol operasi pada rangkaian tersebut. Nih contohnya, ketika S0 ini tidak saya tekan, maka S1 dan S2 ini dia tidak akan beroperasi karena S0-nya belum ditekan. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan coba. Saya tekan dulu S0-nya. Nah, di sini saya akan tekan push button S1, maka arus akan mengalir melalui saluran 2. Bisa dilihat. Nah, saluran 2 ini ketika sudah berjalan, maka coil relay K1 akan mengoperasikan kontak relay K1. Sehingga arus akan mengalir melalui saluran 4. Dan ia akan mengoperasikan solenoid Y1 dan piston yang ada pada rangkaian hidrolik ini dia akan bergerak maju. Nah, selama S1 ini ditekan, kontak 11 dan 12 ini akan terbuka. Arus tidak akan mengalir pada saluran 3 sehingga coil relay K2 itu ia tidak bekerja. Nah, saya akan coba tekan tombol S2, bisa dilihat di sini. Nah, arus itu tidak akan mengalir. Nah, inilah yang dinamakan sebagai rangkaian interlock, di mana ketika salah satu switch-nya dioperasikan,
maka switch yang lain tidak dapat beroperasi. Nah, seperti itu tadi. Ketika saya tekan S1-nya, ketika ia beroperasi, dan ketika saya tekan switch kedua, nah dia tidak beroperasi. Nah, inilah yang dinamakan sebagai rangkaian interlock. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya simulasikan pada rangkaian interlock. Selanjutnya di sini saya akan beralih ke rangkaian lock atau rangkaian mengunci. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan buka filenya. Langsung saja di sini kita beralih ke rangkaian kedua, yaitu rangkaian sirkuit mengunci atau rangkaian lock. Di mana rangkaian lock atau sirkuit mengunci itu, misalnya ketika saya menekan push button S1 dan ketika saya lepas, harusnya itu akan tetap mengalir. Nah, inilah yang disebut dengan rangkaian mengunci. Dan untuk mematikan rangkaian tersebut, kita memerlukan push button S2 atau tombol kedua untuk mematikannya. Oke, baik, langsung saja di sini saya sudah membuat rangkaian sirkuit hidroliknya dan rangkaian sirkuit elektriknya sesuai dengan rangkaian yang ada di sini. Nah, oke, baik, langsung saja di sini saya akan simulasikan rangkaian tersebut pada aplikasi FleetSim. Oke, rangkaiannya di sini sudah berjalan. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan simulasikan rangkaian tersebut. Pertama-tama di sini saya akan menekan tombol tambahan atau tombol bantu, itu S0. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menekan tombol S1. Nah, bisa dilihat pada saat saya menekan tombol S1, maka arus akan mengalir pada saluran 2. Pada saluran 2, mengoperasikan coil relay K1 dan coil relay K1 itu mengoperasikan kontak relay K1 pada saluran 3 dan juga kontak relay K1 pada saluran 4. Ini berarti arus mengalir ke solenoid Y1 sehingga Y1 bekerja dan mengoperasikan katup 4/2 sehingga silindernya atau pistonnya itu bergerak maju. Nah, selanjutnya di sini saya akan menekan push button atau melepas push button S1. Bisa dilihat arus itu tetap mengalir. Nah, inilah yang dinamakan dengan rangkaian mengunci atau rangkaian lock. Nah, untuk mematikan rangkaian tersebut, di sini saya akan menekan tombol push button S2. Maka arus akan terputus. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya simulasikan pada rangkaian interlock dan rangkaian lock tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.